Good evening, everyone. Selamat malam semuanya. I'm glad to be here with you tonight and tomorrow. Saya sangat bersuka cita boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di sini mulai hari ini sampai nanti hari. I consider it a great privilege for me to come and spend this time with you. Dan saya sangat merindukan hal-hal seperti ini boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. And I pray that the Lord will bless us Dan together. saya juga selalu mendoakan sehingga kita akan terus diberkati Tuhan. Amen. Now, some of you are sitting really far away, and there's some room here at the front. Why don't you come and? Jadi ada yang terlihat di depan ini masih kosong, jadi minta untuk yang di belakang boleh tempati tempat-tempat yang lebih depan. I like to see people's faces when I'm preaching. Dan saya sangat senang melihat wajah-wajah umat-umat Tuhan ketika saya menyampaikan firman Tuhan. I'd like you to come with me to the book of Matthew. Saya rindu kita belajar dari kitab Matius. Matthew chapter 5. Matius pasalnya yang kelima. And we'll read verses 14 through to 16. Dan kita akan mulai membaca dari ayat 14 sampai ayat 16. You can read. Saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia. Matius pasal 5 mulai dari ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jesus tells us, you are the light of the world. Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. What is light? Apa itu terang? Can you think of a definition of light? Apakah Anda bisa memberikan pengertian tentang apa itu terang? And now think of a definition of darkness. What is darkness? Tapi yang ada hanyalah apa arti dari kegelapan. The definition of darkness is the absence of light. Jadi kalau mau bilang kegelapan adalah lawan dari atau ketidakadanya terang. Now, the definition of light is complex. Arti dari terang itu sendiri sangat rumit. But what is darkness? Tetapi apa itu kegelapan, saudara-saudara? What's the difference between this place and there? Kalau mau dibilang apa perbedaan tempat di sekitar kita ini dibandingkan di luar sana? What's the difference between the day and the night? Apa perbedaan dari siang dan malam hari? One has light, Satu ada cahaya and the other, darkness has no light. dan siang lain adalah kegelapan, tidak ada sama sekali terang. Darkness is the absence of light. Jadi kegelapan adalah ketidakadanya terang. And darkness cannot exist in the presence of light. Dan kegelapan tidak bisa hadir kalau ada terang. Is that true? Apakah ini benar, saudara-saudara? Let's say you come home at night time and it's really dark. Mari kita bayangkan di saat kita ada di situasi malam hari dan sangat gelap. You open the door and inside the house you can see nothing. Kemudian ketika di dalam rumah kita buka pintu, tidak bisa melihat apapun. What do you have to do to get rid of the darkness? Apa yang akan Anda buat supaya bisa keluar dari kegelapan? You can curse it. Saudara-saudara bisa
Will darkness retreat? Bisa dalam ketakutan. Apakah kegelapan ini akan membuat saya dalam keadaan yang mematikan? You can call a witch and cast a spell on darkness. Ataupun ada pemikiran memanggil orang-orang pintar untuk memindahkan kegelapan ini. Will darkness retreat? Apakah kegelapan ini bisa dipindahkan? No. Tidak What do you have to do to get rid of darkness? Tetapi ada satu hal yang harus dilakukan untuk bisa memindahkan kegelapan. All you have to do Yang harus kita lakukan adalah is turn the light on. And light menyalakan gets rid of darkness. menyalakan cahaya, karena cahaya akan menyingkirkan kegelapan. When there is light, there is no darkness. Ketika ada terang, tidak ada kegelapan. But when there is no light, darkness abounds. Tapi ketika tidak ada terang, maka yang muncul adalah kegelapan itu sendiri. True? Benar? You know, there is a constant war between light and darkness. Dan sudah ada perang yang selalu konsisten antara terang dan gelap. And that lesson is taught to us every day. Dan pelajaran ini selalu mengajarkan kepada masing-masing kita. Look setiap hari. around. Sama seperti It's kita lihat di dark. sekitar kita. Why is it dark? Di sekitar kita gelap, tapi mengapa sampai ada kegelapan ini? Because the sun has set on the horizon. Oleh karena matahari sudah And the menyingsing. moment the sun begins to set on the other side, darkness begins to conquer. Ketika matahari mulai berpindah atau terbenam, maka daerah itu akan diselimuti kegelapan. And for a while, it appears that darkness has defeated the light. Dan sementara waktu itu, maka kegelapan akan menguasai daerah itu. Until sunrise. Sampai matahari akan terbit kembali. Then on the other side, the sun begins to rise and darkness begins to retreat. Di daerah yang lain ketika matahari mulai terbit, maka kegelapan itu akan sirna. There is a constant war, an unceasing war between darkness and light. Jadi sudah ada peperangan yang secara konsisten antara terang dan gelap. Is that true? Apakah ini benar, saudara-saudara? If darkness rests, light conquers. Jadi ketika kegelapan itu berpindah, maka yang menang adalah terang. And if the light is ashamed of its glory, darkness conquers. Dan sebaliknya, ketika terang itu akan dikalahkan, maka kegelapanlah yang menjadi pemenangnya. Now, what are the lights of this world? Tetapi sekarang mari kita pikirkan apa terang di dunia ini. What is the major light? Apa terang yang ada di dunia ini? The sun. Matahari. And at night time, the moon and the stars. And then Jesus looks at you and he says, you are the light of this world. Jadi ketika siang hari matahari, malam ada bulan dan bintang-bintang. Tetapi ketika Yesus melihat Anda, Yesus katakan kamu adalah terang So dunia. could it be possible that what the sun, moon and stars are for the physical world? Apakah ini mungkin bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang itu hanya secara fisik berguna bagi bumi ini? The church is for the spiritual world. Sedangkan gereja adalah terang bagi secara rohani. So could it be that the church, the followers of Jesus, are the spiritual sun, moon, and stars? Tapi apakah gereja bisa mengambil alih terang daripada atau menggantikan matahari, bulan, dan bintang-bintang ini? Jesus says, you are the light of the world. Karena Yesus katakan, kamu adalah
terang And I dunia. ask you a question, is there in the spiritual world a warfare between light and darkness? Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah kegunaan daripada umat-umat Tuhan di dunia ini, apakah kita akan berguna dalam hal membagikan terang kepada dunia ini? Yes or no? Apakah benar atau tidak? Ya. Darkness is the kingdom of Satan, Karena kegelapan adalah raja dari setan. and light is the kingdom of God. Sedangkan terang adalah kerajaan daripada The Allah. church is the representative of the kingdom of light. Dan gereja adalah wakil daripada Allah itu sendiri. And the objective of the church Jadi tujuan daripada gereja atau it umat is Tuhan to defeat the kingdom of darkness. yaitu mengalahkan kerajaan daripada True? setan, ya. Yes or no? Ini benar ya atau tidak? Yeah, and what is the objective of the kingdom of darkness? Jadi apa tujuan daripada kerajaan kegelapan? It is to defeat the kingdom of light. Yaitu mengalahkan kerajaan terang. What would happen if someone turned the sun off? Apa yang akan terjadi, saudara-saudara, ketika seseorang mematikan cahaya matahari? What would happen? Apa yang terjadi? There would be absolute darkness. Akan ada kegelapan total. True? Benar? How long would life last in this planet? Dan bagaimana kehidupan itu akan bertahan di dunia ini? True? And so what is Satan seeking to do with the church? Jadi apa yang sementara setan cari yang mau dia lakukan kepada dunia ini? If Satan managed to turn us off, Ketika setan bisa membuat masing-masing kita padam, this world would be in absolute spiritual darkness. maka dunia ini akan secara total berada di dalam kegelapan. Jesus says, Yesus katakan, you are the light of the world. kamu adalah terang dunia. In the book of Revelation, Mari kita lihat buku Wahyu. Chapter Apa yang 12. dikatakan dari Wahyu pasal 12. we find a beautiful picture of the church. Kita bisa dapatkan gambaran daripada gereja. Chapter 12, verses 1 and 2. Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. What does John see? Apa yang dilihat oleh Yohanes? A woman. Seorang perempuan. What does a woman represent in Bible prophecy? Kalau wanita digambarkan sebagai apa dalam nubuatan? The church. Gereja, benar. So John in chapter 12 sees a vision of God's church. Jadi Yohanes dalam penglihatannya dia melihat gambaran daripada gereja Allah. In chapter 17 he sees a vision of Satan's church. Di dalam pasal yang ke-17 dia melihat gambaran tentang gereja setan In the symbol of a prostitute. dan dilambangkan dengan wanita pelacur. How's the woman of Revelation 12 represented? Kalau kita baca di Wahyu 12, apa yang sementara diwakilkan oleh perempuan yang di Wahyu 12 ini? How is she dressed? Bagaimana penampilannya? With the sun. Berselubungkan matahari. What is she standing on? Apa yang sementara dia
Iya. And what does she have on her head? Dan apa yang ada di kepalanya? Stars. Bintang-bintang. So the woman is the sun, moon, and stars of the world. Jadi perempuan adalah matahari, bulan, dan bintang dari bumi. And where is she? Dan ada di mana dia berada? She is in heaven. Dia ada di langit. True? Why? Benar? Because the Mengapa? sun, the moon, and the stars are in the heavens. Karena matahari, bulan, bintang-bintang tempatnya letaknya ada di langit. Why are they in the heavens? Tapi mengapa mereka itu ada di Because langit? they di have surga? to shed their light on the earth. Karena tujuannya adalah membagikan cahayanya kepada bumi. So why is the woman in the heavens? Tapi mengapa wanita ini ada di surga? For two Langit. reasons. Ada dua alasan. Because in the book of Revelation, Karena di dalam buku Wahyu, the church is always represented as being in heaven. karena gereja selalu mempresentasikan keadaan di surga. Because the church is not an earthly institution. Dan gereja bukanlah sebuah institusi The dunia. church belongs to the kingdom of God. Jadi gereja adalah kepunyaan kerajaan. The church is God's kingdom on planet Earth. Dan gereja adalah kerajaan dari Allah yang ada di bumi. And she's in the heavens because she is the light of the world. Perempuan ini digambarkan di langit karena dia adalah terang bagi dunia. Jesus says, Yesus katakan, you are the light of the world. kamulah terang dunia. So what is the church? Jadi apa itu gereja? The church are those who have been rescued from sin by the grace of God. Jadi gereja sebenarnya adalah orang-orang atau barang siapa yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Who have placed their faith and love on Jesus Yang menempatkan iman mereka kepada kasih kepada Allah. and have been born again by the power of God. Dan sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus. They are no longer children of Satan, Jadi mereka bukan lagi anak-anak setan. but now they are children of God. Karena sekarang mereka adalah anak-anak Allah. Amen. Amin. In Revelation chapter 12, we have a representation of the church through the ages. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, kita bisa melihat gambaran representasi dari umat-umat Allah. In verse 1 and 2, we see the woman, she's pregnant. Di dalam Wahyu 12 ini kita lihat perempuan ini sementara mengandung mau melahirkan. When was the church pregnant? Kapan gereja ini mau melahirkan ya? When? Wanita ini. When Jesus was born. Ketika Yesus lahir. Remember in Genesis chapter 3, Ingat kalau kita baca di Kejadian pasal 3. in verse 15, God gave a promise. Di dalam ayat yang ke-15 ada janji yang Yesus berikan. And he promised that through the woman Dan dia janjikan melalui would come perempuan, the deliverer. maka akan ada keselamatan. Well, Revelation 12 shows us the fulfillment of that promise. Dan di dalam Wahyu 12 ini kita melihat kepenuhan atau penggenapan daripada nubuatan The tersebut. woman gives birth to a male child. Dan wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki. So historically, verses 1 and 2 are just prior to the birth of Jesus. Jadi melihat sejarah maka bisa dibuktikan bahwa ini benar ya dinyatakan. And then we see the birth of Christ. Ketika kita bisa melihat kelahiran daripada Yesus dan itu That's digenapi. the year 3 before Jesus. Dan itu adalah kegenapan daripada Yesus itu sendiri. Then we see the woman running into the wilderness. Tapi kita lihat ada wanita yang sementara melarikan diri ke
padang gurun. And that's the year 538, of our era. Dan itu waktunya adalah 1060 ya. And the prophecy follows the woman all the way until verse 17 of chapter 12. Dan kita bisa melihat bagaimana kelanjutan dari cerita ini sampai ke pasal 17 di kitab The end Wahyu. of a period of 1260 years. Kita bisa lihat 12 kali ya, 12.000. A period of great darkness. Dinyatakan kegelapan itu menutupi. Because the sun had set, the woman was hiding. Karena dikatakan matahari sementara terbenam, ya sembunyi. And the kingdom of darkness was ruling the earth and persecuting the woman. Dan itulah sebabnya kerajaan kegelapan berkuasa dan menganiaya gereja. During that period, we cannot see the sun, but we saw the moon and the stars. Pada saat itu, masa-masa itu tidak terlihat matahari, tetapi yang terlihat hanyalah bulan dan bintang-bintang. But we are told that Satan could not destroy the woman. Tapi kita dapatkan informasi bahwa setan tidak bisa menghancurkan wanita ini. And he went to make war with the remnant of her offspring. Dan itulah sebabnya setan memerangi keturunan daripada wanita ini. Those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Bagi mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian And Yesus. Revelation chapter 18 tell us that these people will shine the glory of God through the world before the end comes. Dan kita mendapati di Wahyu pasal 18 bahwa umat-umat Tuhan itu akan bercahaya, muncul kembali. That's the sun shining again in all its glory. Ketika matahari itu akan muncul dan menerangi dengan kemuliaannya. So who is the remnant? Pertanyaannya, siapa itu umat yang sisa? Is the Seventh-day Adventist Church. Itu adalah anggota-anggota atau gereja Advent. Us. Kita. Who by the grace of God have been rescued from sin. Kita oleh karena kasih karunia Allah telah diselamatkan. Have placed their faith and love in Jesus. Dan telah menempatkan iman kita kasih kepada Allah. We have been born again. Kita pun sudah dilahirkan kembali. And now we are children of God. Dan sekarang kita disebut And anak God has Allah. called us to be the light of the world. Itulah sebabnya Tuhan memanggil saya dan kita untuk menjadi terang bagi dunia. Dear friends, Sahabat-sahabatku, we exist for only one reason. kita ada saat ini oleh karena hanya ada satu alasan. What is that reason? Kira-kira apa alasannya? Jesus says, you are the light of the world. Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. What is darkness? Apa itu kegelapan? Absence of light. Ya, ketidakberadaannya. What is the Cahaya. purpose of light? Dan apa tujuan daripada cahaya? To defeat darkness. Untuk mengalahkan kegelapan. True? Benar? Why are we here? We are the light of the world. Mengapa kita di sini? Karena kita adalah terang What is the dunia. only reason why we exist as a church? Dan apa satu-satunya alasan kita ada di dunia ini? What is it? Apa itu? It's to defeat darkness. Yaitu untuk memerangi kegelapan. God has raised us as a people with the only objective that we must finally defeat the kingdom of Satan. Dan itulah sebabnya ya, salah satu tujuan kita berada di dunia ini hanyalah untuk bisa memerangi kerajaan kegelapan. Darkness, spiritual darkness. Kegelapan secara rohani. How can we define it? Bagaimana bisa kita bedakan? Lies, superstition, Ada penipuan, persepsi, ignorance, ya, misconception of God.
salah pemahaman, no knowledge of the scriptures. tidak ada pengetahuan tentang firman Allah, Yes, violence. kekerasan, Yes, war, ya ada perang di sana, pain, kesakitan, disease. penyakit, True? benar? I ask you a question. Saya mau bertanya kepada Anda, Is the world around you in this place dark? apakah lingkungan di sekitar Anda tinggal saat ini dalam keadaan gelap? Yes or no? Ya atau tidak? Yes? Ya. Very dark? Apakah sangat gelap? Why? Kenapa? Aren't you the light? Bukankah Anda terangnya? What is darkness? Apa itu kegelapan? Ah, just think of this. Mari kita pikirkan ini, renungkan. You think of the island of Vanuatu, Kamu sementara memikirkan Pulau Vanuatu di Pasifik, occupied by cannibals. yang sementara ditempati oleh orang-orang pemakan manusia. They lived in absolute darkness, controlled by evil spirits. Karena mereka hidup di dalam keadaan kegelapan dan dikuasai oleh roh-roh kegelapan. England sent a missionary to Vanuatu Dan itulah sebabnya orang Inggris mengutus misionari with ke his Vanuatu. family. Dan siapa keluarganya di sana? They ate them. Dan orang-orang ini dimakan karena His dimakan brother keluarga. and his family immediately decided to come to Vanuatu. Dan orang yang sudah dimakan, keluarga yang lain datang lagi ke tempat ini. Eventually, the missionaries defeated the evil spirits and the darkness, and the island became Christian. Dan puji Tuhan, misionaris bisa mengalahkan roh-roh jahat yang ada di sana, semua kegelapan yang ada di sana. Dan saat ini pulau itu menjadi Kristen. The only reason why darkness exists, Salah satu-satunya alasan kenapa kegelapan itu berkuasa, because there is no light. oleh karena tidak ada It's cahaya. not enough for us to call ourselves Seventh-day Adventists. Dan itulah sebabnya kita tidak bisa berani mengatakan saya ini adalah seorang We Advent. must be lights. Itulah sebabnya kita harus menjadi. Amen. Amin. What is the light given to the woman? Terang apa yang telah diberikan kepada wanita? 3. Ada 3. The sun, Ada matahari, the moon, ada bulan, and the star. dan Of bintang-bintang. course, this is symbolic. The book of Revelation is symbolic. Tentu saja ini hanyalah gambaran, simbol yang ditunjukkan kitab True. Wahyu, benar? What does the sun represent? Tetapi apa yang direpresentasikan matahari? Come to the book of Malachi, chapter 4 and verse 2. Mari kita buka di dalam kitab Maleakhi. Malachi chapter 4 Maleakhi pasal 4 and verse 2. dan ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. The sun is the sun of righteousness. Matahari di sini adalah matahari surya kebenaran. Who is the son of righteousness? Siapa itu surya kebenaran? It's Jesus. Iya, benar. And so Adalah Yesus. the woman is dressed in who? Dan wanita ini sementara berpakaiankan kebenaran. She is dressed in Jesus. Dan dia menampilkan Yesus In his righteousness. dalam kebenaran. What is righteousness? Apa itu kebenaran? It's character.
yaitu karakter Allah. It's a character that reflects it in all you do. Jadi karakter daripada Allah yang bisa ditampilkan dari setiap segi kehidupan Anda. So that in what you do, in the way you speak, in the way you live your life, people will see Jesus. Jadi apa yang Anda lakukan dalam kehidupan ini, yang Anda katakan, itulah yang merepresentasikan Yesus yang orang lihat dari kehidupan The book of Anda. Isaiah chapter 61 tells us that the garments, our garments, as the garments of salvation and righteousness. Dan kalau kita baca kitab Yesaya, menuliskan bahwa ada jubah kebenaran yang digunakan. The woman is dressed in salvation. Itulah sebabnya wanita ini diselubungkan keselamatan. And salvation is the experience by which God gives us the glorious character of His Son. Dan keselamatan adalah pengalaman yang diberikan hanya oleh Allah kepada umat-umatnya yang Our percaya. clothes Pakaian yang digunakan oleh kita is the first thing people notice when they meet us. adalah hal pertama yang akan dilihat oleh seseorang ketika berjumpa dengan kita. If you are naked, that's the first thing people see. Jadi ketika kita telanjang, itulah sebabnya orang langsung melihatnya. And it's shameful, isn't it? Tapi itu memalukan, bukan? And nakedness is a symbol of sin and guilt in the Bible. Dan ketelanjangan digambarkan oleh Alkitab adalah Or you can be dressed in fig leaves. di dalam Kejadian sudah disebutkan manusia yang pertama menutupi ketelanjangan dengan daun. A symbol of self-righteousness. Dan itu adalah gambar daripada Or you kebenaran can be diri. dressed in the garments provided by God. Tapi kita akan menggunakan jubah yang disiapkan oleh And Tuhan. those garments make you like Jesus. Dan jubah itulah yang akan membuat saya dan kita serupa dengan Yesus. This is the most powerful light the church has. Dan inilah terang yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh gereja, To be like Jesus. yaitu serupa dengan Yesus. To have His love, His kindness, His tenderness. Memiliki kehidupannya, kasihnya, dan kemurahannya. His faithfulness, His obedience, His justice. Kesuciannya, kesetiaannya, His love for the sinner, His love for the poor. kasihnya kepada orang berdosa, kepada orang miskin. And so, if we want to dispel darkness, Dan itulah sebabnya kalau kita mau menyingkirkan kegelapan, the only one who has the power to dispel the darkness is Jesus Christ. satu-satunya oknum atau orang yang bisa menyingkirkan itu, yang memiliki kekuatan itu hanyalah He Yesus. says, I am the light of the world. Dan itulah Yesus katakan, akulah terang. The church can only be the light of the world if she is dressed in Jesus Christ. Dan gereja bisa memancarkan terang itu kalau berselubungkan jubah yang And diberikan Yesus. Jesus was like a current of life. Dan Yesus sama seperti aliran kehidupan. He was a glorious light that dispelled darkness when He came. Dan ketika dia datang nanti, dia akan datang dengan cahaya kemuliaannya. Where He went, if there was death, now there was life. Dan ketika di mana dia berpijak, ketika ada kematian, maka akan digantikan dengan If kehidupan. there was weeping, now there was rejoicing. Kalau pada saat itu masih ada duka, maka orang-orang itu akan bersuka cita. If there was blindness, now there was sight. Ketika ada buta, maka tergantikan dengan bisa melihat. Jesus was a current of life because He is the Son of righteousness. Dan itulah sebabnya Yesus adalah aliran kehidupan itu, karena dia adalah anak Allah. Where Jesus is, there cannot be any darkness. Di mana ada Yesus, maka tidak akan ada kegelapan.
And the woman Dan wanita is dressed in Jesus. berpakaian kan karakter Yesus. So I ask you, Saya mau bertanya kepada why Anda, is there so much darkness? mengapa masih ada begitu banyak kegelapan di sekitar? I want you to notice that the moon without the sun is nothing. Kalau kita bisa lihat, bulan dan matahari pun akan sia-sia kalau tidak ada. That the moon, even in its shiny glory, cannot absolutely dispel darkness. Walaupun ada cahaya bulan yang purnama yang sangat bersinar, tetap tidak mampu untuk memindahkan kegelapan What itu. is the moon Tapi apa itu bulan that the woman stands on? yang dipijak oleh wanita? Well, what is the role of the moon? Jadi, apa tujuan daripada bulan? When you look at the moon at nighttime, Kalau kita lihat bulan pada malam hari, you know that the sun is somewhere on the other side of the world. kita tahu bahwa sebenarnya matahari ada, tapi ada di sebelahan bumi yang The lain. Bible calls the moon the faithful witness in the skies. Dan Alkitab menjelaskan bahwa bulan adalah saksi-saksi yang benar. She is a witness to the sun because she reflects the light of the sun. Jadi bulan adalah saksi yang memancarkan, memantulkan cahaya yang diterima dari So matahari. what is the spiritual moon? Tetapi apa itu bulan secara rohani? It's the Bible. Yaitu It's the Alkitab. word of the living God. Alkitab adalah The buku Bible atau firman tells Allah. of itself, Jesus says that the scriptures bear witness of me. Dan Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Alkitab ini menuliskan tentang siapa itu And the Yesus. Bible, the revelation of the prophets, is the foundation upon which the woman stands. Jadi Alkitab sendiri adalah landasan yang sementara dipijak oleh It's wanita. the authority of the woman. Dan itulah kekuasaan yang dimiliki oleh Is the wanita source. ini. Is the source of her teachings. Dan sumber dari apa yang diajarkannya. The Bible is the revelation of Jesus. Jadi Alkitab adalah wahyu daripada But the Allah. Bible by itself cannot completely withdraw the darkness from the world. Tetapi firman itu sendiri tidak akan bisa secara sepenuhnya memindahkan ini kegelapan. It's only when the woman is covered in the life of Jesus Hanya oleh ketika wanita ini diselubungkan dengan karakter Yesus. and she lives a righteous life, Dan dia menghidupkan kehidupan yang Kristus inginkan. reflecting the beauty of Christ. Dan itulah sebabnya memantulkan keindahan daripada Kristus. Only then the scriptures can be of power to dispel darkness. Dan itulah sebabnya oleh memiliki firman ini, maka akan ada kekuatan. But if we have no living connection with Jesus, Tapi apabila kita tidak memiliki koneksi dengan if sumber kehidupan, our lives have not been filled and transformed by His righteousness, dan ketika kehidupan kita tidak sepenuhnya diperbaharui, if He doesn't dwell in our hearts by faith and His Spirit, dan Yesus tidak tinggal di dalam kehidupan kita, then when we preach the Bible, we are only preaching a theory that has no power to transform the life. itulah sebabnya ketika kita mengabarkan isi dari firman, seperti tidak ada kuasa untuk disampaikan. Why was it that the old missionaries had so much power? Mengapa seorang misionari kelihatan seperti memiliki banyak kuasa? Why was it that the apostles had the power to remove darkness and paganism? Mengapa Rasul Paulus kelihatan memiliki kuasa sampai menguasai
dunia pada saatnya itu. And they conquered the world for Jesus. Dan dia dapat menaklukkan dunia di zaman itu untuk Yesus. Because Jesus lived in them. Oleh karena Yesus hidup di dalam. And the Bible they preached Dan Alkitab yang sementara dikabarkan was not a theory, bukan hanya sebuah teori. it was power. Karena itu adalah kuasa. Amin. And the Bible was the word of the living God. Dan Alkitab adalah perkataan hidup dari Allah. Could it be that we sometimes preach doctrine that has no power to change lives? Apakah terkadang kita mengabarkan doktrin yang tidak memiliki kuasa? Kadang-kadang ya. Could it be, why is it that a Seventh-day Adventist church can exist in a community for over 100 years? Apakah bisa gereja bertahan sampai lebih dari 100 tahun di masyarakat? And many of the neighbors do not know who we are. Tapi banyak pada faktanya tetangga tidak mengenali siapa kita sebenarnya. Apart from the fact that we keep the Sabbath, do not eat pork, and do not drink wine. Dengan fakta-fakta yang mereka ketahui hanya sekedar kita beribadah hari Sabat, kita tidak makan babi, ya dan mabuk. Could it be, friends, that an Adventist church can disappear from a community? Apakah mungkin suatu saat tidak akan ada lagi gereja di tengah-tengah masyarakat? And the people don't even miss it? Dan masyarakat bahkan tidak merindukan kehadiran dari umat-umat Tuhan. Wow. Why? Mengapa? If we were like Jesus, Tapi ketika kita serupa dengan we would Kristus, be visiting the sick. kita akan mengunjungi orang-orang yang sakit. We would be putting our arms around the widows. Kita akan merangkul orang-orang janda atau duda. We would be feeding the hungry, Kita akan memberi makan kepada yang lapar, clothing the naked. memberi pakaian kepada yang We telanjang, would be a source of love and encouragement to everyone. dan kita bisa menjadi sumber dari pengharapan kepada banyak orang. Even the most despised in our communities would find a place of love in our churches. Walaupun bagi orang-orang yang sangat dibuang di dalam But sometimes masyarakat. our churches, instead of being places of peace, harmony, and joy, they look like Second World War. dibandingkan menjadi tempat yang nyaman, yang bisa memberikan kedamaian kepada seseorang, gantinya gereja menjadi arena peperangan. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Why is there so much darkness? Tapi kenapa masih begitu banyak kegelapan? Jesus says, you are the light of the world. Yesus katakan, kamu adalah terang A dunia. city that is set on a hill Kota yang terletak di atas bukit. cannot be hidden. Tidak mungkin tersembunyi. Why cannot be hidden? Kenapa tidak bisa Because it tersembunyi? has light on it. Oleh karena ada terang. Neither it says you light a lamp and set it on a basket, cover it with a basket. Tapi apabila menyalakan pelita kemudian ditutup, maka tidak akan terlihat cahaya. When you turn on a light, what do you want it to do? Ketika kita menyalakan lampu, apa yang kita inginkan? To give light to everyone that is in the house. Tujuannya adalah memberikan cahaya kepada semua yang ada di dalam rumah. Isn't that the purpose of a light? Apakah itu tujuan daripada lampu ini? Yes? Ya. Yes. Yeah. So when an Adventist lives in a village, Jadi apabila ada seorang Advent yang tinggal di sebuah desa, why has God set you there? mengapa Tuhan menempatkan Anda Not di for sana? you to cover your light, Apakah kamu mau menutupi cahayamu? but for you to shine your light on everyone in that village. Itu yang tidak diinginkan oleh Yesus, karena Yesus menginginkan kamu memancarkan What is the terangnya. light? What is the light? Apa itu terang, saudara-saudara? The beauty of Jesus.
Keindahan daripada Be Yesus. friendly, loving, tender-hearted. Jadi orang yang bersahabat, jadi orang yang penuh kasih, Compassionate, memiliki generous. kemurahan hati. Amen. Amin. And be faithful to the teachings of the Word of God. Dan menjadi setia terhadap pengajaran And when you Yesus. teach the Bible, Itulah sebabnya ketika kita mengajar Alkitab, make sure that every doctrine pastikan bahwa setiap doktrin shows the beauty of Jesus. menunjukkan keindahan Yesus. Amen. Amin. If a missionary could turn a whole island of hundreds of thousands to Christ, Apabila hanya seorang misionari bisa membalikan sebuah pulau menjadi umat-umat Tuhan, could it be that we can also turn whole towns to Jesus? apakah mungkin kita boleh merubah ini kota menjadi umat-umat Tuhan? Amen. Amin. If every Adventist was a missionary, Apabila setiap anggota Advent adalah misionari, how soon could we conquer the world for Jesus? apakah Amen. lebih cepat Yesus datang? Every Adventist must be a missionary. The Seventh-day Adventist Church is a missionary movement. Dan itulah sebabnya anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah seorang misionari. Dan gereja Advent adalah pergerakan misionari. We are light, not darkness. Kita adalah terang, bukan gelap. We exist for only one reason, Dan kita ada memiliki hanya satu alasan, and it is to defeat the kingdom of darkness. yaitu mengalahkan kerajaan kegelapan. Amen. Amin. Look around. Mari kita lihat sekitar kita. Why is there so much darkness? Mengapa begitu gelap? You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. May God bless you. Kiranya Tuhan memberkati. Let us stand up for prayer. Our Father, Bapa di surga, we stand before your presence kami menghadap Engkau ya Tuhan in realization dengan mengerti that there is so much darkness bahwa begitu gelap di sekitar kami. because we have not been lights. Oleh karena kami belum menjadi terang. We ask for forgiveness and we repent. Kami memohon pengampunan-Mu And we ask you in the name of Jesus, dan kami memohon di dalam nama Yesus. revive us. Ubahkan kami. Give us a new experience with our Savior. Berikan kami pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Fill us with your Holy Spirit, Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, that we may do that which you have called us to do. sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan sementara panggil bagi kami lakukan, To be lights yaitu menjadi terang. and to conquer and defeat the kingdom of darkness. Sehingga kami boleh berkuasa dan mengalahkan kerajaan Thank you, kegelapan. Lord. Terima kasih In Jesus' Tuhan. name. Di dalam nama Yesus kami Amin. berdoa. Amin.